devleti Ali'nin. Tidak lama Faria lalu masuk. Faria berkata, "Ibu, kamu telah memberikan bantuan besar dengan mengeluarkan Mehmet Giray dari dalam penjara. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah memaafkanku." Safie pun menjawab, "Aku belum memaafkanmu, Farie. Kamu telah menyeret kami ke dalam lubang yang seperti lautan neraka." Nasıl gibi? Di jalanan, rakyat berteriak-teriak menanyakan di mana raja. Kami menginginkan kehadiran raja. Di antara kumpulan itu ada Sahin di sana. Para pasak akhirnya tiba di sana, namun rakyat masih terus berteriak. Rakyat mengatakan, "Raja telah mati dan kalian menyembunyikannya dari kami." Sultanahmet Han Hazretleri. Lalu terdengarlah suara yang mengumandangkan raja yang telah tiba, dan terlihat seseorang yang memakai pakaian raja. Namun apakah itu memang raja? Raja pun melewati rakyatnya, dan ternyata itu bukan raja. Dan ini adalah ide dari Dervish yang sebelumnya ia katakan pada Hachi, yaitu menggunakan seseorang yang akan menyamar seperti raja, mengingat rakyat juga tidak mengenali wajah raja. Namun Sahin yang berada di sana dan mengenali wajah raja, ia pun berbisik kepada orang suruhannya. Namun rakyat yang tak mengenal wajah raja, mereka berteriak, "Panjang umur rajaku." Ahali bizi kandırıyorlar. Orang suruhan Sahin lalu berteriak, "Kalau pria itu bukanlah raja, kita telah ditipu. Dia adalah Hadim Aga." Sadarlah, raja telah meninggal. Pria suruhan Sahin terus berjalan di depan orang-orang agar mereka semua mendengarkannya. Akhirnya Sahin pun berteriak untuk menyerang raja. Rakyat pun akhirnya menyerang raja palsu itu. Janisari juga berusaha melindungi raja palsu. Karena merasa nyawanya terancam, raja palsu itu lalu berkata, "Jangan sakiti aku tidak bersalah. Merekalah yang telah memaksaku." Melihat raja palsu yang telah diserang, para pasak pun melarikan diri dari sana. Dervish berada di tengah-tengah dan tak bisa melakukan apapun. Sementara raja palsu, seluruh pakaian maupun topinya telah dilucuti. Sahin yang melihat hal itu, ia pun tersenyum karena rencananya telah berhasil. Malam harinya, Hudayi mendatangi istana. Pria ini adalah yang dulunya pernah menolong raja saat pemberontakan kavaleri pertama kali karena gaji yang tertunda. Hudayi berkata, "Aku datang ketika aku mendengar tentang raja. Bagaimana keadaan raja?" Handan pun menjawab, "Kami sedang menantikan keajaiban, Hudayi. Putraku, raja kita tidak baik-baik saja. Aku memanggilmu untuk memberikan kami kekuatan dengan doamu." Hudayi menjawab, "Ini adalah waktu ujian sultanku. Jika para subjek tidak berhenti memiliki harapan dan terus berdoa, maka Tuhan akan mendengar suara kita dan memberikan kekuatan dengan nafas dari Tuhan." Tidak lama Nasya pun tiba di sana. Nasya berkata, "Biarkan aku bersama raja lagi." Handan pun mengizinkan Nasya untuk masuk. Hudayi yang melihat Nasya masuk, ia pun bertanya pada Handan Sultan, "Mengapa dia masuk? Bukankah penyakit ini menular?" Handan pun berkata, "Ini adalah keajaiban dari Tuhan. Dia bersama raja berhari-hari, tapi dia tidak terinfeksi." Mendengar penjelasan Handan, Hudayi pun menyuruh Nasya untuk berhenti. Nasya lalu berhenti dan berjalan mendekati Hudayi. Hudayi mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Nasya. Hudayi berkata, "Letakkan ini di sebelah tempat tidur raja." Nasya pun bertanya, "Apa ini?" Hudayi pun menjelaskan kalau ini adalah Kepseni Kebir. Ini adalah doa untuk melindungi raja dari semua masalah dan kejahatan. Ini akan melindungi raja seperti baju zirah dengan perlindungan dari Tuhan. Jadi, Kepseni Kebir ini adalah benda yang terbuat dari besi, di mana ada tulisan-tulisan doa di dalamnya, dan biasanya berbentuk segitiga
dan bisa dipakai seperti kalung. Nasya pun masuk ke dalam kembali dengan membawa benda itu. Sesampainya di hadapan raja, Nasya mencium benda itu dan meletakkannya di samping raja. Di dalam bar, Mehmet datang menemui Shahin Giraihan. Mehmet berkata, "Keadaan telah kacau balau dan kamu bersenang-senang di sini." Shahin pun menjawab, "Jika memang semuanya sudah kacau balau, itu adalah dinasti Ottoman, bukan kita. Maaf, aku tahu kamu adalah bagian dari mereka sekarang." Mendengar kakaknya yang kini memiliki kesalahpahaman dengannya, Mehmet pun duduk dan menjelaskan, "Shahin, aku tidak diberi pilihan oleh Safiye Sultan. Aku harus menerimanya agar aku bisa keluar dari dalam penjara." Shahin pun berkata, "Lalu apa yang kamu terima? Apa yang kamu korbankan?" Senden neyi feda etmeni? "Untuk duduk di atas tahta negara dunia atau aku?" Mehmet berkata, "Beraninya kamu berkata seperti itu. Apakah kamu mencurigaiku? Aku sedang berada di bawah pengawasan Safiye Sultan dan aku tidak mungkin membelakangimu. Apakah itu yang kamu pikirkan, Shahin?" Böyle mi düşünüyorsun? Namun Shahin tidak menjawab. Melihat respon Shahin yang sepertinya tidak percaya padanya, Mehmet pun mengeluarkan belatinya. Mehmet berkata, "Jika kamu mencurigaiku, maka bunuh saja aku." Shahin pun menatap adiknya. Sultanım. Kita beralih ke istana. Dervish datang menemui Handan. Ia melaporkan tentang apa yang terjadi di masjid, di mana pemberontakan telah menyerang penjaga dan para penjaga telah melarikan diri. Pemberontakan juga telah menggerebek amunisi internal dan mengambil semua senjata. Dan saat ini, mereka sedang berjalan ke pintu gerbang istana. Berita itu tentu membuat Handan sangat panik. Hudayi pun berkata, "Tidak perlu khawatir, Sultanah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan pemberontakan ini." Dervish pun berkata kepada Hudayi kalau kehadirannya telah memberikan kekuatan. Bize güç verir Şeyh Efendi. Dervish meminta pada Handan Sultan agar seluruh harim pergi ke gudang bawah tanah dan kamu juga harus pergi ke sana. Namun Handan menolak. "Aku tidak akan meninggalkan putraku sendirian." Sultanım. "Kamu pergilah, Dervish Pasa. Hentikan mereka. Aku akan di sini dan tidak akan pergi kemanapun." Dervish hanya bisa menatap sangat dalam kepada Handan Sultan. Lalu ia pun pergi dari sana.